Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Putra Rosmana dari jurusan Elektro kelas C akan menjelaskan tentang filsafat bab 5 dari Fisika Dasar 2. Baik, kita sudah cukup membahas tentang kebangkitan dari bab 4. Dikatakan bahwa medan magnet itu tidak hanya dihasilkan dari magnet permanen saja, namun medan magnet dapat dihasilkan juga oleh arus listrik. Fenomena ini dapat ditunjukkan dengan pengamatan sederhana. Jika di sekitar kawat konduktor didekatkan sebuah jarum kompas, maka kita tidak akan mengamati efek apa-apa pada jarum tersebut. Tetapi begitu kawat dari arus listrik, dapat diamati ada pembelokan yang dilakukan oleh jarum kompas. Pengamatan ini menunjukkan bahwa kehadiran arus listrik menyebabkan munculnya medan magnet. Dan medan magnet inilah yang mempengaruhi jarum kompas. Gaya Lorentz yang dilakukan oleh medan magnet pada arus listrik dapat dipandang sebagai gaya antar dua buah magnet karena arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Pada bab ini kita membahas proses terbentuknya medan magnet di sekitar arus listrik dengan penekanan pada penggunaan hukum Biot-Savart untuk menentukan medan tersebut. Berapa besar medan magnet di sekitar arus listrik? Besarnya medan magnet di arus listrik dapat ditentukan dengan hukum Biot-Savart. Misalkan kita memiliki sebuah kawat konduktor yang dialiri arus I. Ambil elemen kecil kawat tersebut yang memiliki panjang dl. Arah dl sama dengan arah arus. Elemen kawat tersebut dapat dinyatakan dalam notasi vektor dl. Misalnya, kita akan menentukan medan magnet pada posisi P dengan vektor posisi R terhadap elemen kawat. Ini adalah arah arus dan ini titik P, ini adalah jarak antara dl dengan P yang diinikan dengan R. Kuat medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh elemen dl saja diberikan oleh hukum Biot-Savart, yaitu dB sama dengan min0 per 4V dikali I dikali dl vektor dikali R vektor per R pangkat 3. Dengan min0 disebut permeabilitas magnetik vakum 4V dikali 10 minus 7 Tesla meter per ampere. Medan total di titik P yang dihasilkan oleh kawat diperoleh dengan mengintegralkan persamaan 5.1, yaitu B sama dengan min0 per 4V dikali I dikali integral dl vektor kali R vektor per R pangkat 3. Penyelesaian integral persamaan 5.2 yang ini sangat bergantung pada bentuk kawat. Untuk kawat yang bentuknya sangat rumit, penyelesaian tidak dapat dilakukan dengan mudah. Harus menggunakan komputer untuk mencari medan magnet. Jadi pada bagian ini kita hanya mencari medan magnet sekitar kawat yang bentuknya sederhana. Dengan bentuk yang sederhana, maka integral menjadi relatif mudah untuk dikerjakan. Medan magnet oleh kawat lurus yang tak terhingga. Mencari medan magnet yang dihasilkan kawat lurus tak berhingga dimudahkan oleh arah vektor dl yang selalu tetap, yaitu mengikuti arah kawat. Misalnya ini adalah kawat tak terhingga, kawat lurus tak terhingga, dan ini adalah arah dl, ini titik P, dan ini vektor R. Sebelum melakukan integral, kita harus menyederhanakan dulu ruas kanan persamaan 5.2. Misalkan titik P berjarak A dari kawat arah tegak lurus ini, misalnya A itu di sini. Dengan aturan perkalian silang, maka dl kali R sama dengan dl R sin theta. Dengan theta adalah sudut antara vektor dl dan R, yang ini ya. Sini. Dengan demikian, besar medan magnet yang dihasilkan vektor dl saja adalah dB sama dengan min0 per 4V dikali I dikali dl kali sin theta per R kuadrat. Pada ruas kanan persamaan tersebut, baik dl, R maupun sin theta merupakan variabel. Agar integral dapat dikerjakan, maka ruas kanan hanya boleh mengandung satu variabel saja. Oleh karena itu, kita harus menyatakan dua variabel lain ke salah satu variabel saja. Untuk maksud ini, mari kita lihat gambar ini ya. Gambar ini tampak pada gambar tersebut bahwa A per R sama dengan sin theta. Atau 1 per R kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat sin kuadrat theta. A per L sama dengan tan theta.
atau L sama dengan A cos theta per sin theta. Selanjutnya kita mencari diferensial DL sebagai berikut. Dengan mendiferensialkan ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan 56 yang ini, diperoleh DL sama dengan minus A dikali D theta per sin kuadrat theta. Substitusikan R dan DL dari persamaan 55 dan 57 ke dalam 54 yang diperoleh, yaitu DB sama dengan minus mino per 4V dikali 1 per A dikali sin theta dikali D theta. Tampak bahwa ruas kanan hanya mengandung variabel theta sehingga dapat diintegralkan. Selanjutnya kita menentukan batas-batas integral. Karena kawat panjang tak terhingga, maka batas bawah adalah L sama dengan minus tak terhingga dan batas atas adalah L sama dengan plus tak terhingga. Karena tan theta sama dengan A per L, maka untuk L sama dengan minus theta diperoleh tan theta sama dengan minus 0 atau theta sama dengan 180 derajat. Dan untuk L sama dengan plus tak terhingga diperoleh tan theta sama dengan plus 0 atau theta sama dengan 0 derajat. Jadi batas bawah integral 180 dan batas atas adalah 0. Dengan demikian medan magnet yang dihasilkan adalah B sama dengan min0 per 4V min0 per 2V dikali 1 per A. Kemanakah arah medan magnet yang dihasilkan arus listrik? Kita dapat menentukan dengan aturan tangan kanan. Jika kita genggam 4 jari tangan kanan, lalu ibu jari dibiarkan lurus, maka arah ibu jari sesuai dengan arah arus. Arah jari-jari digenggam bersesuaian dengan arah medan magnet sekitar arus tersebut. Ini lihat gambar tersebut, gambar berikut. Ini adalah arah arus dan ini adalah arah medan magnet yang mengikuti jari-jari selain ibu jari. Cara lain adalah berdasarkan arah masuk skrup putar kanan. Ini ya, yang gambar kedua. Arah masuk skrup sesuai dengan arah arus, sedangkan arah putar skrup sesuai dengan arah medan magnet. Ini arah masuk ke bawah dan arah medan magnet itu sama dengan arah putarannya. Contoh, kabel jumper yang sering digunakan untuk menstarter kendaraan sering dialiri arus 15 ampere. Berapa kuat medan magnet pada jarak 15 cm dari kabel tersebut? Kita konversikan dulu 15 cm menjadi meter jadi 0,15. Masukkan ke dalam rumus di mana min0 per V adalah 10 pangkat minus 7 dan I-nya 15 ampere, sedangkan A itu 0,15 meter sama dengan hasilnya 10 pangkat min 6 Tesla. Medan magnet oleh kawat lurus berhingga. Sekarang kita membahas kita akan membahas kasus yang sedikit rumit, yaitu menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada kawat lurus yang panjangnya berhingga. Misalnya kita memiliki kawat yang panjangnya L. Kita akan menentukan kuat medan magnet pada titik yang berjarak A dari kawat dan sejajar dengan salah satu ujung kawat. Lihat gambar ini. Untuk menentukan kuat medan magnet di titik pengamatan menggunakan hukum Biot-Savart. Kita tentukan variabel-variabel seperti pada gambar. Ini ya. Variabel-variabel untuk menentukan kuat medan magnet di posisi yang sejajar ujung kawat. Serupa dengan pembahasan untuk kawat panjang tak berhingga, besar medan magnet yang dihasilkan vektor DL saja adalah DB sama dengan min0 per 4V dikali I dikali DL sin theta per R kuadrat. Tampak pada gambar tersebut bahwa A per R sama dengan sin theta atau 1 per R kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat sin kuadrat theta. Dan L0 minus L sama dengan A per tan theta. Dengan demikian, minus DL sama dengan minus A D theta per sin kuadrat theta atau DL sama dengan A dikali D theta per sin kuadrat theta. Dengan substitusi variabel-variabel di atas, kita akan mendapatkan DB sama dengan min0 per 4V dikali 1 per A dikali I per A dikali sin theta dikali D theta ketika elemen DL
berada di ujung kiri kawat, maka sudut yang dibentuk adalah theta meter yang memenuhi tangan theta meter sama dengan A per L0. Dan ketika elemen DL berada di ujung kanan kawat, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Jadi batas integral adalah 90 sampai theta M. Maka kita dapatkan medan magnet di titik P adalah B sama dengan min0 per 4pi dikali I per A dikali cos theta M. Dengan menggunakan persamaan 12, kita mendapatkan cos theta M sama dengan L0 per akar dari A kuadrat plus L0 kuadrat. Dengan demikian, kuat medan magnet di titik P adalah B sama dengan min0 per 4pi dikali I per A dikali L0 per akar dari A kuadrat plus L0. Jika panjang kawat di satu sisi sangat besar atau L0 sama dengan tak terhingga, maka A kuadrat plus L0 kuadrat sama dengan L0 kuadrat. Dengan demikian, B sama dengan min0 per 4pi dikali I per A. Besar medan ini persis sama dengan setengah dari kuat medan yang dihasilkan oleh kawat yang panjangnya tak terhingga dari dua sisi. Sebaliknya, jika kawat cukup pendek dibandingkan dengan jarak pengamatan, yaitu A lebih besar dari L0, maka A kuadrat plus L0 kuadrat sama dengan A kuadrat. Dengan demikian, B sama dengan min0 per 4pi dikali I dikali L0 per A kuadrat. Selanjutnya, kita bahas kasus yang lebih umum, di mana titik pengamatan berada di antara dua ujung kawat. Misalnya, titik tersebut berjarak A dari kawat dan berjarak B dari salah satu ujung kawat. Kasus ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita dapat memandang bahwa medan tersebut dihasilkan oleh dua potong kawat yang panjangnya B dan panjangnya L0-B, seperti pada gambar ini. Nah, di mana titik pengamatan berada di ujung masing-masing potongan kawat tersebut. Dihasilkan oleh potongan kiri adalah yang ini. Ini kita sebut dengan B1 sama dengan min0 per 4pi dikali I per A dikali B per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kuat medan yang dihasilkan oleh potongan kawat kanan, ini kita sebut dengan B2 adalah min0 per 4pi dikali I per A dikali L0 minus B per akar dari A kuadrat plus L0 min B kuadrat. Jadi perbedaannya itu hanya di B yang diganti menjadi L0 minus B. Dan kuat medan total di titik pengamatan adalah B total sama dengan B1 ditambah B2. Dan dikonversikan menjadi min0 per 4pi dikali I per A dikali B per akar A kuadrat ditambah B kuadrat plus L0 minus B per akar A kuadrat plus L0 per minus B kuadrat. Selanjutnya kita mencari medan listrik pada titik yang berada di luar areal kawat. Misalnya pada jarak B di sebelah kiri kawat. Lihat gambar tersebut berikut. Nah, bagaimana memecahkan masalah ini? Kita dapat pakai trik sederhana. Misalnya ini dapat dipandang sebagai dua potong kawat berlimpit. Satu potong kawat panjangnya L0 plus B dan dialiri arus ke kanan, dan potong kawat lain panjangnya B dan dialiri arus ke kiri. Seperti diilustrasikan pada gambar ini, besar arus yang mengalir pada dua kawat sama. Ujung kiri dua potongan kawat dihampirkan, kuat medan magnet dihasilkan potongan kawat panjang adalah ini. B sama dengan min0 per 4pi dikali I per A dikali L0 plus B per akar dari A kuadrat plus L0 plus B kuadrat. Nah, kuat medan magnet dihasilkan pada potongan kawat pendek yang ini adalah B2 sama dengan minus 4.
B2 sama dengan minus min 0 per 4pi dikali I per A dikali B per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Tanda minus menyatakan bahwa arah medan magnet yang dihasilkan potongan kawat pendek berlawanan arah dengan arah medan yang dihasilkan potongan kawat panjang karena arah arus dalam dua potongan tersebut berbeda. Medan total di titik P itu B sama dengan B1 ditambah B2. Sama dengan min 0 per 4pi dikali I per A dikali L plus B per akar dari A kuadrat plus L0 plus B kuadrat minus B per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Medan magnet oleh cincin. Cincin adalah bentuk geometri lain yang memungkinkan kita dapat menentukan medan magnet dengan cukup mudah menggunakan hukum Biot-Savart. Lebih khusus lagi, jika kita ingin menghitung kuat medan magnet sepanjang sumbu cincin, misalnya sebuah cincin dengan jari-jari A dialiri arus I, kita ingin menentukan kuat medan magnet sepanjang sumbu cincin pada jarak B dari pusat cincin. Berdasarkan gambar di bawah nanti, besarnya medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh elemen cincin sepanjang DL adalah dB sama dengan min 0 per 4pi dikali I dikali DL sin theta per R kuadrat. Lihat gambar ini. Tampak pada gambar tersebut, DL selalu tegak lurus. Sehingga DL selalu tegak lurus R. Sehingga theta sama dengan 90 derajat atau selalu siku-siku dan sin theta sama dengan 0 dan atau sin theta sama dengan 1. Dengan demikian dB sama dengan min 0 per 4pi dikali I dikali DL per R kuadrat. Tiap elemen kawat memiliki pasangan di seberangnya lokasi diametrik, di mana komponen tegak lurus bersumbu memiliki besar sama tetapi arah tepat berlawanan. Dengan demikian, kedua komponen tersebut saling meniadakan. Oleh karena itu, untuk menentukan kuat medan total, kita cukup melakukan integral pada komponen yang sejajar sumbu saja. Besar medan total menjadi B sama dengan integral min 0 per 4pi dikali I dikali DL per R kuadrat sin alfa. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.